Bagaimana ciri-ciri orang yang mencintai dan dicintai Rasulullah? Allahumma sholli alaihi, masya Allah. Mudah-mudahan kita dikategorikan orang tersebut ya. Oh, ya. Karena orang yang mencintai Rasulullah SAW itu yang pertama tidak lepas dia selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ini ciri-cirinya yang pertama. Ya kan, ciri-ciri atau kita pengen tahu siapa sih orang yang mencintai Rasulullah. Orang tersebut nggak pernah apa, nggak lepas dari solawat. Berapa jumlahnya Beb? Terserah, yang penting sebanyak mungkin. Aksiru alayya, perbanyaklah kalian itu untuk bersolat kepadaku. Ya, apalagi di malam Jumat dan di hari Jumat. Ini ciri-cirinya. Orang yang apa? Yang mencintai Rasulullah SAW. Tapi kalau ada orang, saya cinta Rasulullah SAW, buktinya apa? Enggak pernah salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, enggak senang dengan majelis salawat dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Padahal salawat itu adalah perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum memerintahkan kita, Allah sendiri pun yang memulai. Innallaha wa malaikatahu. Dia dengan kesempurnaannya, dengan keagungannya memulai terlebih dahulu sebelum memerintahkan kita. Beliau Allah, dialah Allah dan malaikatnya ya memulai terlebih dahulu sebelum memerintahkan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam gambaran tersebut menggambarkan yang bagaimana? Menggambarkan beliau itu loh cinta dengan Rasulullah. Allah cinta dengan Rasulullah. Bagaimana cintanya Allah? Bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru memerintahkan kita ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Itu ciri-ciri yang pertama. Orang kalau mencintai Rasulullah harus apa? Memperbanyak sholawat, bukan ya menyebut ya yang lain ya. Seperti itu, karena orang bersolawat kepada Rasulullah SAW itu subhanallah luar biasa ganjarannya, ya, kemudian pahalanya, kemudian sudah luar biasa deh. Orang memperbanyak sholawat pada Rasul. Ini pokoknya ini amaliyah, butuh amal, bukan untuk teori saja. Butuh apa? Butuh amal. Rasanya, ente rasakan sendiri coba. Seperti kalau apa namanya, kita kalau pengen makanan, rasanya bagaimana? Coba ente dulu. Jarib ta'rif. Kata orang Arab apa? Jarib ta'rif. Coba dulu, baru ente bisa rasakan. Coba ente perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Minimal apa? Minimal ente kalau memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, sumpakmu hilang, tukfahammu, sumpakmu hilang. Sing sohibul galau, sing toyan sumpak, ya, karena apa namanya kerjaan dah, masalah rumah tangga dah, kemudian anak-anak, ya, problema dunia ini nggak selesai. Selama ente di dunia ada saja nanti ujiannya. Gak mungkin lepas itu selesai semua, gak mungkin. Sekarang selesai punya uang, besok ada lagi masalahnya. Jadi kalau selama ente di dunia mau lepas totalitas dari permasalahan, gak mungkin. Camkan itu. Betul apa tidak? Nah itu. Habis ini habis menyelesaikan kerjaan, besok bentrok dengan istri. Habis bentrok dengan istri, bentrok dengan anak. Habis bentrok dengan anak, bentrok dengan atasan. Ya, habis bentrok dengan atasan, datang penyakit. Habis datang penyakit, durung bayar kontrakan. Ya, habis belum bayar kontrakan, genteng bocor. Ya kan, habis genteng bocor, tembok ngerembes. Ndak mari-mari dunia ini. Dunia ini apa? Ndak mari-mari ini. Jadi kalau ente minta tenang di dunia nggak mungkin. Nabi Muhammad. Ya. Jadi kalau ente minta tenang di dunia nggak mungkin. Ada saja permasalahannya. Tapi kalau kita sandarkan dengan yang maha besar, maha kuat Allah Subhanahu wa taala,
permasalahannya itu yang kita hadapi bukan nggak ada, ringan. Ya, apalagi wali-walinya Allah Ta'ala. Kita saja banyak masalahnya, wali-walinya Allah Ta'ala itu lebih lagi. Cuma kenapa? Karena mereka dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebimbangan mereka, takutnya mereka, kerisauannya mereka ditarik dan dicabut dan dihilangkan oleh Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Sudah, risaunya nggak ada, masalah ada. Ya, jangankan wali, Nabi Nuh itu bagaimana, anaknya bagaimana? Ya, Nabi loh, bayangkan. Apa jawaban Allah Ta'ala? Innahu laisa min ahlik. Wes sudah, Nuh, korbankan aja, dia bukan anakmu. Apalagi ya wali, godaannya bagaimana, ujiannya. Bagaimana kita, Nabi loh seperti itu digoda, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi intinya seperti itu. Kembali kepada apa? Kembali kita diberikan solusi dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Ini perbanyak ini sholawat, belum khusyuk bocor aja insyaallah selalu. Jadi tanda orang-orang yang cinta, mencintai, orang yang mencintai siapa? Rasulullah. Ini ciri-ciri orang mencinta, menyebut nama baginda Nabi. Sudah itu dulu deh. Nanti dari kita memperbanyak menyebut nama Rasulullah, sehingga kita ada timbul lagi kecemburuan apa? Melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW lebih banyak. Gak sempurna, gak orang yang sempurna kecuali aulia Allah. Seperti Imamul Haddad itu sempurna mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Ya, apa beliau mengatakan, ma min sunnatin allati sannahar rasul illa wa arjuqat amiltu biha. Tidak ada sunnahnya Rasulullah yang beliau lakukan Rasulullah kecuali saya telah melaksanakan. Kalau kita ini pura-pura sempurna, ya, pura-pura apa? Sempurna, tapi nggak apa-apa daripada blas, ya, daripada apa? Daripada blas, ya. Mendekati sempurna, ya alhamdulillah masih kita cenderung untuk kita melakukan apa? Sunnahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun dari majelis kita baca doa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaika katabalahu alfa hasanat. Orang yang bangun dari majelis membaca doa itu diberikan oleh Allah Ta'ala apa? 1000 kebaikan oleh Allah Ta'ala, diangkat 1000 derajat, dihapus 1000 keburukan ya Allah. Oh, itu saja coba. Belum sunnahnya apa? Sunnahnya qobliyah, sunnahnya ba'diyah, sholat witir, sholat duha. Buah dari kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dari mencintai itu lagi, maka akan datang cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana kalau sudah orang dicintai oleh Rasulullah SAW? Bagaimana? Malamnya dia melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan juga apa? Ciri-ciri yang berikutnya adalah tidak mau meninggalkan taatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu meninggalkan kemaksiatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang mencintai Rasulullah kemudian dia tidak sholat, wah ini menur ini, ya, tak kena ini. Ya, jadi orang mencintai Rasulullah taat, sholat rajin dan selalu meninggalkan apa? Kemaksiatannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikategorikan menjadi golongan orang-orang tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi insya Allah dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, salawat inilah yang akan membimbing kita selalu karena berkatnya cahaya daripada nama yang begitu mulia, bersih, suci yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sosok baginda Nabi kita Muhammad SAW, kepada si pengucapnya akan masuk ke dalam hatinya dan hati pun akan terang dan semakin terang dan semakin cenderung untuk condong melaksanakan kewajibannya Allah Ta'ala dan semakin condong untuk meninggalkan kemaksiatannya Allah Subhanahu wa taala. Berkat dari apa?
salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam keadaan apapun, mau tidur, ya, mau makan, malas baca doa makan Allahumma barik lana, solawat atau tidak digabungkan cahaya. Ya, mau wudhu baca solawat, kemudian apa, mau semuanya solawat itu sudah khair syamil, ya, semua kebaikan yang mencakup semuanya ada dalam solawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa memperbanyak solawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.